Hari ini gue excited banget mau nunjukin ke kalian salah satu kawasan terbaru di belakang BSD City yang punya luas seluas 109 hektar. Ini mereka lagi di fase pertama penjualannya mereka, Cluster Nerin. Di belakang gua udah ada 2 show unit. Yang pertama Klaya ukuran 5x12, yang kedua Maira ukuran 8x12. Ini dia Giantara Serpong City. Giantara Serpong City ini adalah kawasan transit oriented development, di mana developer tuh bener-bener ngembangin kawasannya untuk membantu teman-teman yang pakai transportasi umum. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang situ udah ada jalur KRL Rangkas Bitung Line. Jadi, ini udah operasional ya dari Rangkas Bitung ke arah Tanah Abang. Di dalam kawasan Giantara Serpong City ini udah ada stasiun KRL Cicayur. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kerja di Jakarta naik KRL, bisa banget langsung naik dari stasiun Cicayur masuk ke Tanah Abang. Nah, selain itu juga udah disiapin akses tol, nanti akan dibangun akses tol Cisauk 4 yang bakal ngubungin ke tol Serbaraja. Selain itu, teman-teman juga bisa nikmatin fasilitas-fasilitas dari kawasan di sekitar Giantara Serpong City ini. Misalnya dari pusat perbelanjaan, ada Aeon Mall BSD, ada Ice BSD, Cubic, The Breeze, dan masih banyak lagi. Rumah sakit juga udah cukup banyak. Nanti akan dibangun rumah sakit mitra keluarga di area BSD, ada rumah sakit Eka Hospital. Dan untuk sekolah juga tenang aja, ada IPK International School, Genesis Global School, dan masih banyak lagi. Tanpa lama-lama, kita lihat rumahnya yuk. Ini adalah salah satu tipe rumah andalannya mereka saat ini. Jadi ingat ya, ini masih tahap pertama banget. Ini adalah rumah ukuran 8x12, nama tipenya tipe Maira. Ini rumah 2 lantai, punya 3 kamar tidur, punya 3 kamar mandi, dan udah muat 2 carport. Kalau misalnya teman-teman lihat dari depan, fasad itu kelihatan modern, bagus banget, bener-bener kekinian, dengan warna-warna putih dan abu-abu yang emang bikin dia kelihatan simple. Jadi emang kita fokus ke arsitektural rumahnya. Di bawah, ini udah ada carport yang muat buat 2 mobil. Kita bisa taruh nih, misalnya 1 mobil besar, 1 mobil kecil, semacam Brio atau lain-lain, ini masih muat di sini. Dan ini masih belum dapat kanopi, jadi teman-teman bisa tambahin kanopi di sini. Mau pakai skylight kanopi atau mau pakai kanopi biasa, bahan Alderon atau GRC juga masih bisa di sini. Nah, desain dari carportnya udah dibuat ada alur-alur begini. Jadi untuk air kalau misalnya hujan atau misalnya kalian lagi bersih-bersih mobil pakai air, ini nggak takut ada genangan di dalam carportnya karena ini bisa ngalir keluar. Nah, sekarang kita mau bahas ke bagian terasnya. Di depan ini udah dikasih pembatas nih kayak begini. Jadi orang yang lewat depan rumah, nah ini bisa lihat nih. Ini line KRL Rangkas Bitung sudah operasional di sini. Jadi kalau misalkan tinggal di dalam sini, itu kan bener-bener bisa naik KRL langsung ke arah Tanah Abang. Nah, jadi nanti di bawah rel itu akan dibangun underpass untuk masuk ke dalam kawasannya. Sekarang kita balik lagi bahas terasnya. Nah, terasnya ini kayak yang tadi gue bilang udah dikasih pembatas. Jadi kalau misal orang lewat depan rumah, dia nggak langsung lihat pintu rumah, dan kalau pintu rumahnya kebuka, dia nggak langsung lihat ke dalam. Nah, di teras ini udah disediain satu tempat kayak ambalan gitu sih sebenarnya. Kita bisa taruh rak sepatu, kita bisa taruh kursi kayak developer yang bikin kayak gini, kita bisa taruh kursi untuk kita pakai sepatu. Nah, pintunya udah pakai smart door lock, dan smart door locknya ini bisa pakai pin, kartu RFID, dan fingerprint. Gak usah lama-lama, kita lihat ke dalam yuk. Sekarang kita udah ada di lantai 1 dari tipe Maira yang ukurannya 8x12 meter. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini floor to ceilingnya udah cukup tinggi, 2,8 meter. Tapi teman-teman mesti ingat, kalau misalnya teman-teman beli ini, dia kondisinya unfurnished ya. Ini jadi cuman inspirasi dari developer aja, bagusnya dibikin kayak gimana. Kalau teman-teman lihat, ini ada banyak banget kaca-kaca yang bikin rumahnya tuh kerasa lebih lega, lebih terang, lebih nyaman gitu rasanya. Nah, dari masuk ini kita langsung disambut nih. Ada living room, di belakangnya ini ada dining area, di sebelah kanan aku ada kitchen, dan kalau misalnya kita belinya unit yang hook, di kitchen ini akan ada jendela, di depan jadi ada sitting areanya gitu, keren banget. Nah, di belakang ini ada backyard. Kita lihat dulu yuk backyardnya kayak gimana. Nah, sekarang kita mau lihat backyardnya kayak gimana. Jadi, ini adalah area backyardnya.
kurang lebih ini panjangnya 2 meter. Di sini developer kasih inspirasi, kita bisa kasih barang-barang laundry di sini, jadi laundry area, bisa taruh rak-rak. Kalau misalnya kita juga mau jemur, kita bisa jemur di sini. Dan teman-teman inget ya, ini dia kanopinya belum dapat, jadi nanti kosong. Kalau misalnya teman-teman mau pasangin skelet kanopi kayak gini juga bisa banget. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita beli corner unit, kita akan dapat sitting area nih di samping sini. Jadi tadi kan ada jendela ya di dalam dari kitchen, ini akan tembus kemari. Jadi kayak drive-thru, kalau misalnya habis masak, mau dimakan di depan, tinggal dioper lewat jendelanya aja. Kita balik lagi ke dalam, kita lihat ada apa lagi. Nah, di lantai satu ini udah ada satu kamar tidur. Jadi buat teman-teman yang nyari rumah di lantai satunya ada kamar tidur buat orang tua atau buat tamu, ini cocok banget nih. Nah, kamar tidurnya ini ukuran juga cukup lah ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Kita bisa taruh satu single bed atau bahkan satu double bed juga masih muat sih. Atau kalau misalnya kita pengen alih fungsiin dia sebagai kantor, ini juga bener-bener bisa kita alih fungsi sebagai kantor atau sebagai ruangan belajar dan lain-lain. Nah, di depan kamar tidurnya ini ada satu kamar mandi. Kamar mandi bisa dipakai buat tamu, buat orang tua, atau buat kita yang habis pulang, habis makan, pengen pakai kamar mandi sebelum naik ke atas, kita bisa pakai ini. Ini udah ada saniter, udah ada sink, ada shower, ada toilet, semuanya dari American Standard atau sekelas. Nah, sekarang kita mau lihat yuk ke atas di lantai 2-nya ada apa aja. Let's go! Nah, waktu ke rumah ini sih sebenarnya kita benar-benar ngerasa fungsional banget. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di bawah tangga ini aja, masih dimanfaatin sama developer sebagai tempat penyimpanan. Kalau misalnya kita mau taruh pajangan, atau kita mau jadiin gudang nih, tinggal kita tutup pakai pintu. Dan kalau teman-teman lihat tadi yang di area kitchen, itu kan juga banyak banget lemari tuh. Jadi benar-benar ruangannya, space-nya jadi lebih fungsional. Kita lihat yuk ke atas. Oh iya, di tangganya ini udah disiapin handrail, kayak begini nih modelnya. Let's go, kita lihat ke atas. Sekarang kita udah ada di lantai 2 dari rumahnya ini. Di lantai 2 ada 2 kamar tidur sama 2 kamar mandi. Jadi nggak mesti khawatir bakal rebutan kamar mandi. Yang pertama, kita mau lihat dulu, ini adalah kamar anaknya ini. Kamar anaknya ukurannya cukup, kurang lebih kalau dikira-kira ya sekitar 4 meter kali 4 meteran. Jadi kalau misalnya kita taruh single bed di sini, kita masih bisa taruh meja dan kita bisa taruh full size wardrobe di sebelah sini. Jadi buat taruh baju, barang-barang anak tuh udah nggak bingung mesti ditaruh mana. Nah, di sebelah ini ada satu kamar mandi, sebenarnya juga bisa dipakai sama-sama sih. Dari anak yang di kamar ini, kita yang di master bedroom tuh benar-benar bisa pakai. Kamar mandinya juga udah lengkap sama kayak yang di bawah. Dia ada sink, ada toilet, ada shower. Nah, semua barang-barang saniter ya juga sama, masih pakai dari American Standard. Sekarang kita lihat yuk master bedroomnya kayak gimana. Ini adalah master bedroomnya. Bener-bener dibuat spacious banget. Ini dia makan hampir setengah dari lantai 2-nya. Kalau misalnya kita lihat floor to ceilingnya juga benar-benar kerasa tinggi. Ini 2,9 meter ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ini ada balkon dengan jendela yang full height dari bawah sampai atas. Jadi kita benar-benar bisa ngebayangin kalau kita bangun tidur tuh benar-benar disambut sama pemandangan yang emang masih asri banget kayak begini. Nah, ini bahannya dia pakai YKK sama dia pakai Dexon untuk handle-nya. Di depan ini kita bisa taruh nih kalau misalnya kita mau taruh kursi buat nyantai atau dikosongin begini juga udah bagus banget. Karena ini juga masih ada pembatasnya, bahannya bahan stainless steel dan ini dia bolong-bolong, jadi benar-benar kita bisa lihat ke depan kayak gimana. Nah, di sebelah sini ini adalah walk-in closetnya, tapi karena nanti kondisinya nggak furnished, jadi nanti dia cuman isinya lubang-lubang aja buat kita taruh lemari-lemarinya kayak gimana. Di kanan kiri ini kita bisa taruh lemari untuk pakaian, untuk taruh sepatu, untuk taruh tas, jam dan lain-lain bisa ditaruh sini. Dan ini adalah ensuite bedroomnya. Ukurannya nggak segede gitu, tapi benar-benar pas untuk master bedroom. Nah, di sini ada shower, ada sink, kemudian ada toilet, dan di sebelah toilet ini juga sudah disediain ambalan-ambalan buat kita taruh barang-barang, buat taruh sabun, buat taruh hiasan. Ini tinggal ditaruh aja ke dalam lubang-lubangnya.
Di antara Maira ukuran 8x12 ini dipasarkan dengan harga 1,3 miliaran aja. Buat teman-teman yang pengen beli rumahnya pakai KPR, simulasinya bisa dilihat di sebelah sini. Dengan asumsi tenor 20 tahun dan bunga 6%, teman-teman cuma perlu nyicil kurang lebih 8,5 jutaan aja setiap bulannya. Buat teman-teman yang perlu informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor kontak di bawah sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di rumah-rumah berikutnya. Dadah! Ini adalah... Dor, kaget kan? Oh iya, kalau misalnya teman-teman beli ini, kondisinya nggak furnish ya, tapi cuma dapat AC aja. Nggak, gue nggak yakin. Kita ulang. Kamar mandinya, itu saniternya udah pakai American Standard atau sekelas. Kita lihat yuk. Nggak bagus, sorry banget ya.